Pentingnya gizi seimbang bagi tumbuh kembang anak. Apakah kalian tahu masalah gizi di Indonesia masih menjadi isu penting? Apa sih yang menyebabkan anak-anak di Indonesia masih menghadapi masalah gizi? Masalah gizi pada anak-anak di Indonesia disebabkan karena para orang tua yang kurang aware dalam mengawasi konsumsi makan pada anak. Malnutrisi pada usia sekolah seringkali disebabkan oleh defisiensi zat gizi. Anak usia sekolah dihadapi oleh aktivitas sehari-hari yang berbeda dari saat sebelum mereka sekolah. Aktivitas berat di sekolah dapat menurunkan nafsu makan anak. Status ekonomi yang rendah juga menjadi determinan kasus undernutrition. Oleh karena itu, perhatian khusus diperlukan untuk memastikan anak-anak mengonsumsi apa saja zat gizi seimbang. Kalian tahu kan slogan 4 sehat 5 sempurna? Slogan itu sekarang sudah tidak berlaku lagi loh, melainkan diganti dengan kebijakan baru, yaitu PGS atau Pedoman Gizi Seimbang dengan 4 pilarnya. Pemerintah juga memperkenalkan slogan Isi Piringku sebagai panduan pola makan sehat. Apakah kalian tahu gizi seimbang? Apa aja sih jenis-jenis zat gizi yang harus dikonsumsi agar seimbang? Gizi seimbang yaitu susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Jenis zat gizi yang harus dikonsumsi itu ada 2. Ada zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Pertama, ada karbohidrat untuk menghasilkan energi tubuh, dan dibagi menjadi 2, ada karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Kedua, ada protein untuk membentuk sel saraf baru dan menunjang pertumbuhan. Protein dibagi menjadi 2, ada protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuhan. Ketiga, ada lemak sebagai cadangan energi. Sedangkan zat gizi mikro merupakan zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil yang terdiri dari vitamin dan mineral. Vitamin untuk membantu pertumbuhan, perbaikan jaringan tubuh, dan ini dibagi menjadi 2, ada vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin larut dalam air seperti vitamin B dan vitamin C. Yang terakhir ada mineral untuk membantu keseimbangan kadar air. Macam-macam zat gizi ini dapat ditemukan di berbagai makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari. Kalian tahu tidak jika kita kekurangan dan kelebihan dalam mengonsumsi zat gizi makro maupun mikro bisa menimbulkan dampak pada tubuh kita? Apa saja sih dampaknya? Dampak yang pertama yaitu kekurangan zat gizi makro dapat menyebabkan tubuh kita lemah dan lelah karena kekurangan energi, hingga mengalami gangguan kesehatan jangka panjang seperti malnutrisi. Sementara jika kelebihan zat gizi makro, dampaknya bisa mengalami penyakit kardiovaskular akibat dari kelebihan lemak jenuh dan gangguan pencernaan. Kemudian, dampak jika kekurangan zat gizi mikro, yaitu bisa mengalami anemia akibat kekurangan zat besi, defisiensi vitamin seperti rapuh tulang, penyakit gondok hingga gangguan kognitif. Sementara jika kelebihan zat gizi mikro bisa menyebabkan penyakit berat seperti keracunan, akibat kelebihan vitamin A, hingga gangguan kekebalan pada tubuh. Anak sekolah membutuhkan zat gizi yang sangat tinggi untuk proses tumbuh kembang, karena anak di usia sekolah mengalami pertumbuhan fisik, kecerdasan, mental, dan emosional yang sangat cepat. Determinan kasus undernutrition pada anak diantaranya nafsu makan anak yang menurun dan rendahnya kondisi ekonomi keluarga yang menyebabkan terbatasnya akses terhadap makanan. Ditambah lagi aktivitas sehari-hari pada anak akan membuat stamina ikut menurun jika tidak disertai dengan asupan gizi yang seimbang. Lalu, bagaimana sih caranya agar anak-anak di Indonesia sebagai penerus bangsa dapat mencapai status gizi baik dan seimbang? Untuk mencapai gizi seimbang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Memberikan makanan yang mengandung unsur zat gizi tinggi dengan membiasakan sarapan bergizi setiap hari, menerapkan pola makan sehat, membawa bekal untuk sekolah yaitu makanan pokok, lauk yang mengandung protein, sayuran, dan buah-buahan. Kita tahu bahwa protein hewani memiliki harga beli yang cukup tinggi. Ibu bapak dapat menggunakan protein nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan yang memiliki harga terjangkau sebagai pengganti daging atau protein hewani lainnya. 2. Usahakan untuk tidak mengenalkan anak pada camilan yang kurang sehat. 3. Mengajak anak berolahraga dan berjemur, tidur cukup dan teratur, menjaga kebersihan dan kesehatan yang tentunya di bawah pengawasan orang tua. Nah,
Dari penjelasan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa masalah gizi yang dialami anak-anak Indonesia disebabkan oleh defisiensi nutrisi karena tidak nafsu makan dan status ekonomi yang rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, terdapat alternatif yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Di antaranya, 1. Mengganti bahan makanan yang mahal dengan alternatif lain yang memiliki harga terjangkau. Contohnya seperti mengganti daging ayam dengan tahu atau tempe. 2. Membuat makanan sesuai isi piringku yang disajikan kepada anak lebih menarik, contohnya dibentuk karakter kartun lucu agar anak semangat saat memakannya. 3. Agar tubuh mencapai status gizi seimbang, selain dari makanan, jangan lupa untuk mengimbangi dengan aktivitas fisik seperti berolahraga rutin dan menjaga kebersihan diri. Oh iya, anak-anak juga dianjurkan untuk meminum air putih sekitar 8 gelas per harinya, agar tidak dehidrasi. Dengan menerapkan hal-hal di atas, maka anak-anak akan mencapai status gizi baik dan menurunkan resiko terjadinya undernutrition pada mereka. Itu dia penjelasan terkait pentingnya gizi seimbang pada anak sekolah. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan diterapkan di kehidupan sehari-hari, agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.